Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Faraid, kitab Khulasatul Kalam, dan kita sudah sampai di Jihatul Usubah, ya, Jihatul Usubatuh. Jihatul Usubati sab'un. Adapun jihad asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, itu ada jihadnya, karena tidak semua ahli waris yang mendapatkan bagian asobah itu mendapatkan warisan. Jadi ada ahli waris yang dikedepankan antara satu dengan yang lain. Maka di sini perlu kita bahas jihadnya, mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Jadi kalau ada dua ahli waris sama-sama mendapatkan bagian asobah, cuma yang satunya itu lebih dekat daripada yang satunya, maka yang lebih dekat itu yang mendapatkan warisan. Nah, misal di sini kita kasih contoh, misalkan ada ibnun, nah, ini anak laki-laki, dan juga ada paman, ya, amun. Kalau kita lihat dari bagian mereka, ibnun ini merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, amun juga ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Maka di sini ibnun ini karena sama-sama mendapatkan bagian asobah, dan kunci dalam ilmu faraid itu tidak ada dua asobah, ya, tidak ada dua asobah. Artinya tidak ada dua orang sama-sama mendapatkan bagian asobah. Jadi ada yang dikedepankan, ada yang didahulukan. Nah, di sini karena ibnun inilah yang lebih kuat dibandingkan amun atau paman, maka ibnun ini yang berhak mendapatkan bagian asobah. Nah, adapun paman sendiri ini hukumnya mahjub, ya, tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan hartanya 100 juta, maka 100 juta ini dikasih pada ibnun, dikasih pada anak laki-laki ini. Untuk pamannya sendiri ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maqal musannifu al-bunuwatu. Jadi jihatul usubah, jihatul usubati sab'un. Adapun jihad asobah itu ada 7. Yang pertama al-bunuwatuh, yaitu anak atau cucu. Ini jihad yang pertama nih, jihad yang pertama yang paling kuat itu anak. Kemudian al-ubuwatuh, ini ayah, ya, ayah. Ini jihad yang kedua. Jihad yang ketiga al-jududah, itu kakek. Al-ukhuwah, ini jihad yang keempat, ya. Ini jihad yang ketiga. Jihad yang keempat itu adalah saudara, ya, saudara. Kemudian jihad yang kelima itu anak dari saudara tersebut. Nah, jihad yang kelima. Jihad yang keenam itu adalah paman, ya, al-umumah. Kemudian jihad yang ketujuh bunuwatul umumah, anaknya paman. Tsummal wala. Kemudian jihad yang terakhir ini wala atau sayyid, yang pernah memerdekakan budak. Ini jihad yang ke-8. Jadi apa pentingnya jihad ini? Pentingnya nanti dalam ilmu faraid, kalau misalkan ahli waris dari orang yang meninggal tersebut itu merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, maka yang menduduki di jihad yang lebih atau yang pertama itu bisa mempengaruhi jihad-jihad yang setelahnya. Nah, seperti contoh yang tadi, kalau misalkan ahli warisnya hanya ada anak laki-laki, ya, kemudian ada juga di sini paman, misalkan amun, ya, maka
yang mendapatkan warisan di sini itu anak laki-laki, karena jihadnya anak laki-laki ini lebih dekat pada mayit dibandingkan paman ini, ya. Fal jihatul mutaqaddimah. Jadi ini hukum dari jihad yang tadi. Fal jihatul mutaqaddimah tahjubu man ba'daha. Jadi jihad yang lebih awal, yang menduduki jihad yang pertama ini bisa memahjubkan orang-orang yang ada setelah jihad tersebut. Di sini ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini jihadnya ada di jihad yang pertama. Kemudian ahli waris yang kedua adalah al-umumah yang ada di jihad ke-6. Maka jihad yang pertama, yaitu anak ini, bisa memahjubkan jihad yang ke-6, bisa memahjubkan jihad yang kedua, bisa memahjubkan jihad yang ketiga, jihad yang keempat, jihad yang kelima, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan fal jihatul mutaqaddimah tahjubu man ba'daha. Fa inistawatil jihatu quddimatil aqrab. Quddimal aqrab. Kalau jihadnya itu sama, nah ini stawatil jihad. Kalau jihadnya itu sama, quddimal aqrabuh, maka didahulukanlah yang dekat. Yang dekat itu didahulukan. Contoh, ada ahli waris. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya al-bunuwah, ya, al-bunuwah ini merupakan satu jihad, ya, satu jihad. Jadi al-bunuwah ini satu jihad. Yang ada dalam al-bunuwah ini ada anak laki-laki, ada juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnubnain istilahnya. Jadi antara ibnun dan ibnubnain ini sama jihadnya, yaitu satu jihad. Maka ketika ada orang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yang pertama itu anak laki-laki, kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki ini lebih dekat daripada cucu laki-laki tersebut, ya. Ini yang dimaksud dengan kata beliau apa tadi, ya, nah, di sini fa inistawatil jihatu quddimal aqrabuh. Apabila jihadnya itu sama, maka didahulukannya yang lebih dekat. Fa inistawal qurbu quddimal agwa. Apabila jihadnya itu sama dekatnya, maka didahulukan yang lebih kuat. Nah, contoh, misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama itu saudara kandung, ya, saudara laki-laki kandung. Yang kedua itu saudara laki-laki seayah. Jadi kalau kita melihat jihad antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, ini jihadnya sama, ya, jihadnya itu sama karena sama-sama saudara. Ini saudara mayit, ini juga saudara mayit. Cuma ini saudara kandung, ini saudara seayah. Maka mana yang lebih didahulukan di sini? Karena sama-sama dekat pada mayit, maka yang lebih kuat mana antara saudara kandung dengan saudara seayah? Maka otomatis saudara kandung ini yang lebih dekat dibandingkan saudara seayah. Maka saudara kandung ini mendapatkan bagian asobah. Adapun saudara seayah ini mahjub, dalam artian dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Ini yang dimaksud dengan fa inistawal qurbu quddimal agwa. Apabila jihadnya atau jihadnya itu sama,
maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih kuat. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah. Kemudian musannif akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu babul hajb, di mana bab ini merangkan tentang bab mahjub. Karena ada ahli waris yang kadang terhalang dari yang lainnya, karena ada ahli waris lain sehingga ahli waris tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Jadi istilah yang digunakan dalam ilmu warisan yaitu istilah hajbun. Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan beberapa ahli waris. Nah, di antaranya misalkan ada zauj, ada suami, ada seorang suami. Kemudian ada anak laki-laki, ada paman, ya. Jadi ada 3 nih ahli warisnya. Maka suami ini bagiannya berapa? Coba kira-kira suami ini bagiannya berapa? Karena di sini ada anak laki-laki, maka suami ini mendapatkan bagian 1/4. Jadi aslinya suami ini mendapatkan bagian 1/2, separuh harta. Namun karena di sini ada anak laki-laki, maka dia berhak memahjubkan suami tersebut dari bagian yang 1/2 ke 1/4. Ibnun ini mendapatkan bagian asobah, bagian sisa. Untuk paman sendiri ini mahjub. Apa maksudnya mahjub? Mahjub artinya dia walaupun ahli waris, tapi dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Jadi kalau bagiannya itu dia tidak mendapatkan apa-apa keseluruhan, ini namanya mahjub hirman, ya, mahjub hirman. Jadi ini semuanya dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Sekecil pun dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian zaujun yang pada dasarnya ini mendapatkan bagian 1/2, namun karena di sini ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/4. Jadi dia pindah dari 1/2 ke 1/4. Jadi perpindahan ini namanya mahjub juga, karena 1/2 ini lebih banyak daripada 1/4. Sehingga perpindahan ini namanya mahjub, tapi namanya mahjub nuqsan, ya, namanya mahjub nuqsan.